Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu dan saudara-saudari Jemaat GKJ Marguludan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang makasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyapa kami dengan cinta kasih-Mu, dan itu menjadi sumber kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini saya akan mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 yang demikian kesaksiannya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ayat 16 dari 2 Korintus 4 ini sebenarnya bicara secara tidak langsung terkait dengan situasi Rasul Paulus dan juga situasi jemaat pada saat itu, karena berhadapan dengan kondisi-kondisi yang di luar batas kemanusiaannya. Terutama Rasul Paulus yang terbiasa berhadapan dengan situasi bahaya, penderitaan, ancaman yang semuanya itu di luar batas kemanusiaannya. Tetapi yang menarik adalah Rasul Paulus ini seperti orang Jawa. Dia selalu bisa melihat hal positif dari situasi-situasi yang tidak positif yang terjadi dalam kehidupannya. Ketika kondisi lahiriah itu berada dalam situasi yang menderita, tidak pasti, ada sesuatu yang menekan di luar batas kemanusiaan dan juga fisik jasmaninya, Rasul Paulus masih bisa menghibur jemaat di Korintus untuk bisa melihat sisi negatif yang menjadi dasar untuk tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Dia mengatakan bahwa meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini ingin menunjukkan kepada jemaat di Korintus dan juga refleksi Rasul Paulus bahwa hati, batin, itu adalah potensi dan juga kekuatan yang diberikan oleh Allah di dalam diri manusia untuk bertahan di dalam situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Ketika Rasul Paulus mengatakan batiniah kami justru diperbaharui dari hari ke sehari, itu menunjukkan bahwa dalam situasi kehidupan yang berat sekalipun, ternyata Rasul Paulus menemukan bahwa Allah hadir, menyapa, bekerja secara batiniah, dan itu menguatkan dia untuk tetap bertahan dalam kondisi yang tidak menguntungkan sama sekali. Jadi bisa saja fisik jasmani kita menjadi lemah, tapi hati, batin, iman kita itu sebenarnya selalu disertai, dilindungi, dan dijagai oleh Allah untuk tetap merasa bahwa kita sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah, yaitu kekuatan iman yang ada di dalam hati atau batin kita. Inilah yang ingin ditunjukkan Rasul Paulus bahwa keadaan hidup bisa semakin berat, keadaan hidup bisa semakin tidak mudah, semakin menekan, membuat fisik kita merosot karena banyak hal, tapi kita masih memiliki iman. Dan iman itu adalah anugerah Allah yang di dalamnya ada energi, kekuatan, daya yang luar biasa dari Allah untuk kita bertahan, masih memiliki pengharapan dan kekuatan menghadapi segala keterbatasan manusiawi kita. Nah, oleh karena itu saya rasa Rasul Paulus menjadi seperti orang Jawa, seperti saya katakan tadi, karena orang Jawa selalu melihat dan mampu melihat sesuatu yang baik di tengah situasi yang tidak baik.
Dan itu yang membuat orang Jawa itu selalu memiliki pengharapan. Meskipun seringkali dikatakan fatalis, mudah menyerah atau pasrah, tetapi kepasrahan itu bukankah bagian dari iman kita kepada Allah, yang menyadari bahwa kekuatan terbesar kita adalah dari Allah. Pasrah kepada Allah bukan sesuatu yang fatalis, yang pasif, tapi pasrah kepada Allah adalah sebuah kesadaran bahwa kita menaruh dan mengharap kekuatan dari Allah yang akan membuat kita justru memiliki daya dan kekuatan untuk melangkah dalam situasi-situasi yang tidak mudah. Oleh karena itu, marilah kita tetap optimis di dalam iman percaya kita kepada Allah, karena itu adalah anugerah pemberian dari Allah, seperti halnya Rasul Paulus yang meyakini bahwa iman di dalam hatilah yang membuat saya terus-menerus diperbaharui hari ke hari untuk bertahan menghadapi situasi kehidupan yang berat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan baru bagi kami, agar kami bisa bertahan di dalam menghadapi situasi kehidupan kami yang semakin tidak pasti ini. Kami percaya Engkau menolong kami, menyertai kami dengan iman yang Kau berikan di dalam hati batin kami, untuk kami tetap merasakan rasa optimis, kepastian hidup, pengharapan baru, dan kekuatan baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik, terima kasih jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan senantiasa memberkati. Amin.